Baik Ibu. Oke. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin dalam doa. Silakan memimpin dalam doa. Ada yang tahu ini izin sakit atau apa? Apa itu? Sri Wahyuni, Rahel, Pasca Kalungan Serawan, ya semuanya hadir. 3 orang saja yang hadir ya, cuma Sina yang Aksanina yang tidak hadir hari ini. Oke. Di sini kita semuanya mau sukses ya. Materi yang akan kita pelajari ini yaitu gerak parabola ya. Nah, materi ini Ibu harap kalian semua fokus untuk belajar di saat hari ini karena sebentar kita akan ada soal itu sebagai kuis ya. Jadi kalian harus serius dalam belajar supaya sebentar kuis tidak bingung ya. Ya kita langsung saja ya. Oke. Mungkin anak-anak bisa lihat di sini ya, kita akan belajar. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan belajar tentang gerak parabola. Nah, di sini gerak parabola adalah gerak di mana lintasannya tidak bergerak lurus tetapi membentuk parabola. Parabola ini terjadi karena perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, Ibu mau tanya, contoh gerak parabola yang kalian lihat membentuk gerak parabola. Dimana tadi definisinya gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya bergerak lurus tetapi membentuk parabola. Pelangi ya bisa, pelangi bisa. Terus ada yang lain yang di kehidupan kita nyata yang kalian mungkin bisa lakukan gitu? Ya benar. Mungkin di sini Ibu akan contohkan ya. Kalau di gambar yang sudah Ibu, kalau di gambar depan itu dimana ada seseorang yang menendang bola menuju ke gawang ini membentuk lintasan parabola. Contohnya gini, misalnya saat menendang bola juga sama dengan kita melempar bola ya. Nah misalnya Ibu melempar bola ya, melempar bola ini dia akan jatuh membentuk lintasan parabola. Nah dari gambar ini kalian bisa lihat bahwa ketika dia menendang bola itu ada. Nah ini di sini kenapa ada di sini Ibu, kenapa ini fenol ya? Iya fenol itu kecepatan awal daripada kecepatan awal. Nah ini kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di situ membentuk GLB dan GLBB kan. Nah GLB itu dia menunjuk kepada sumbu horizontal. Nah kalau GLBB itu vertikal, sumbu X. Jadi di sini tadi kalau di sini nanti kita nggak lihat pada bentuk-bentuk fokus ya. Kita akan lihat pada bentuk fokus. Nah, ini kita lihat di sini komponen sumbu X. Di gambar tadi ya. Di gambar tadi itu ini komponen sumbu X
kalian bisa lihat komponen sumbu X itu kalau di pedoman rumus ini dalam graf parabola komponen X itu merupakan komponen GLB yang sudah dijelaskan. Nah, GLB itu merupakan kegiatan di kecepatan di sumbu horizontal. Tadi sudah lihat sumbu horizontal itu sumbu Y. Nah, sumbu horizontal pada titik atau posisinya tetap. Titik atau posisinya tetap. Nah, di situ ada itu di gambarnya tadi kan ada itu tadi sudah katakan bahwa V0 Y X sama dengan V0 cos theta. V0 itu apa? Nah, kita lihat sini V0 itu adalah kecepatan awal dari si penendang bola itu. Nah, kalau V0x itu kecepatan awal di sumbu X. Kalau theta itu adalah sudut relevansi yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau sumbu ini komponen sumbu Y itu menyatakan sumbu Y atau arah vertikal. Nah, komponen gerak merupakan GLBB. Jadi dia itu termasuk dalam GLBB. Nah, kita lihat perbedaan di sini juga ada perbedaan sumbu X dengan sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y ini sumbu Y ialah simbol perpindahan atau jarak pada sumbu X. Nah, kalau ditunjukkan dengan S, jadi di situ perbedaannya itu di jaraknya, sedangkan pada sumbu Y itu ditunjukkan dengan Y. Dimana rumusnya ini V0 Y sama dengan V0 kali sin theta. Dimana V0 Y itu kecepatan awal pada sumbu Y, V0-nya itu sama dengan kecepatan awal dan theta-nya sudut relevansi. Terus di sini kalian tanya, Ibu kenapa V0x-nya cos dan kenapa V0-Y-nya itu sin? Karena daerah yang dibentuk itu berbeda, sehingga dia membentuk dengan sudutnya. Nah, di sini ada rumus gerak parabola. Kalau kita mau mencari kecepatan pada sumbu X dalam gerak parabola, kita akan menggunakan rumus V0x sama dengan Vx, sedangkan rumus V0x sama dengan Vx. V0x itu sebenarnya Vx, artinya kecepatan di sumbu X. Nah, di mana V0x cos theta. Nah, kalau kita hendak mencari titik maksimum gerak parabolanya, kita bisa menggunakan Y maksimum, di mana V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Di situ G-nya ini lintas, karena tinggi maksimum itu juga menggunakan ada pengaruh dari gravitas. Nah, kalau kita ingin mencari kecepatan pada sumbu Y dalam gerak parabola, kita bisa menggunakan V0Y sama dengan V0 sin alpha. Bisa juga VY sama dengan V0Y kurang dengan G dikali T, dan juga VY sama dengan V0 sin alpha dikurangi dengan T. Nah, di sini juga rumus-rumusnya sudah tersedia, jadi kita bisa ini mengacu pada soal saja. Kalau kita harus pakai rumus yang mana? Ya, nah kalau kita mau cari tinggi maksimum, berarti kita harus menggunakan rumus yang ini. Jadi jangan salah rumus, karena kalau salah rumus nanti jawaban perhitungannya juga salah, jawabannya salah, hasilnya juga salah. Kita harus menggunakan rumus yang tepat. Mungkin Sri bisa baca. Penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teori dan dikembangkan akan membentuk gerak parabola. Terus yang kedua, bola yang rendah dengan sudut elevasi tertentu ke arah bawah atau kawan akan membentuk lintasan tertentu. Terus yang ketiga, gerakan seorang atlet saat melakukan lompat jauh, tepat saat mendekati bak pasir, atlet akan melompat dengan membentuk lintasan seperti parabola. Terus yang keempat dan terakhir, bola basket yang dilempar yang dilemparkan ke arah ring. Ya, benar sekali. Itu merupakan penerapan gerak parabola dalam kehidupan. Artinya yang kita sudah lakukan, tapi mungkin kita tidak tahu bahwa itu merupakan penerapan daripada gerak parabola. Oke, kita akan langsung saja ke soal. Kita mengerjakan
ada dua jenis soal ya. Ya di sini jika bola basket dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap bidang vertikal dengan kecepatan 30 meter per sekon, apakah bisa disebutkan awal benda dengan penol X? Berarti di sini penol X, bukan penol saja, harus penol X. Nah, penol X sama dengan tadi apa rumusnya? Penol dikali cos Iya, penol dikali dengan cos theta. Nah, penolnya berapa tadi? 20 kan? 20 meter per sekon dikali dengan cos theta, cos 30 derajat. Cos 30. Nah, kita tidak bisa langsung kali saja dengan tidak bisa langsung kali dengan 20 kali dengan 30 derajat. Jadi saya kita harus cari cos 30 derajat itu berapa. Coba mengerjakan latihan soal itu. Itu kasih waktu 10 menit ya. Jangan mungkin kalau 5 menit kalian kerja, 5 menit kita kalian baca kalian. Sudah ibu kalau kami sudah mengerjakan yang kami juga jawab di depan. Ibu hapus ya? Ya. Kalau tidak hapus menulis di mana? Di kertas ini saja. Baik. Jadi pasca saja yang mewakili. Iya ibu dari kami. Hasil kerja kelompok kami yang tadi soalnya ibu ada tayangkan di bawah voice-nya dan jawabannya teman kami pasca sudah menulisnya di papan di mana yang akan dijelaskan oleh pasca sendiri pada pasca di bersama. Baik, terima kasih kepada teman saya sih yang sudah memberikan waktu untuk saya menjawab bagian soal yang kami sudah diskusikan bersama. Yaitu di sini soal yang ditanyakan di sini, sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi terhadap sumbu X sebesar 15, kecepatan awal benda adalah 1 meter per sekon. Di sini yang ditanyakan berapa jarak jauh yang mungkin ditempuh oleh benda tersebut. Jadi di sini kita lihat dari soal saja yang diketahui yang pertama itu adalah V0 atau kecepatan awal. Kecepatan awal di sini adalah 10 meter per sekon. Sedangkan untuk sudutnya itu sebesar 15 meter derajat, 15 derajat. Setelah hasil presentasi dari kelompok kami, jika ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Yang sudah ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugasnya PR sebagai mengganti kuis kita di hari ini. Saya bukan kuis, cuma karena waktunya kita sudah harus beristirahat kan, jadi Ibu kasih tugas saja. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin Ibu bisa salah satu mobil lagi untuk memberikan jawab. Ya, selamat dipastikan. Ya baik teman-teman, sampai dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Ya, terima kasih Pasca. Ya baik, demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Kita akan ketemu di bagian Natal yaitu minggu depan. Oke baik, selamat siang semuanya. Siang.